think would happen? I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. Spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. We suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. Sebuah klaim mengejutkan datang dari Donald Trump yang menyebut dirinya berhasil menghancurkan pusat nuklir Iran. Namun bagaimana fakta yang sebenarnya? Donald Trump menggelar konferensi pers setelah mengumumkan AS melancarkan serangan ketiga pusat nuklir utama Iran pada Sabtu 21 Juni waktu setempat. Mereka melakukan serangan presisi besar-besaran terhadap 3 fasilitas nuklir utama di rezim Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Mereka melaporkan kepada dunia bahwa serangan itu merupakan keberhasilan militer yang spektakuler. Dalam pidatonya, Trump menekankan bahwa serangan terhadap Iran dilakukan agar konflik Timur Tengah segera berakhir. Ia menekankan Iran untuk sepakat berdamai. Namun apa yang dilakukan Amerika dengan menyerang Iran bukan langkah yang tepat. Justru apa yang dilakukan Donald Trump bisa memicu api peperangan baru. AS terang-terangan ikut campur dalam upaya membantu Israel untuk menggempur Iran dengan alasan perdamaian. Lantas, bagaimana dengan respon Iran? Tak butuh waktu lama untuk menjawab, Iran dengan tegas membantah klaim Trump, menyebut bahwa serangan AS tidak berdampak signifikan, bahkan tidak memicu ledakan besar seperti yang diklaim. Kantor berita resmi Iran, IRNA, mengatakan penduduk setempat tidak merasakan tanda-tanda ledakan besar setelah serangan AS di Fordow. Padahal Trump mengatakan Fordow sudah tidak ada karena berhasil dibantai rudal AS. Meski Trump menyebut serangan tersebut merupakan keberhasilan spektakuler, tetapi belum ada konfirmasi independen mengenai dampaknya. Pejabat Iran juga menyatakan bahwa uranium yang diperkaya di fasilitas bawah tanah Fordow telah dipindahkan dari lokasi yang diklaim telah dihancurkan AS. Tidak jelas bagaimana serangan tersebut akan mempengaruhi program nuklir Iran. Manan Raisi yang mewakili wilayah KOM tempat Fordow berada mengatakan serangan terhadap situs nuklir bawah tanah itu dangkal. Berdasarkan informasi yang akurat, saya nyatakan bahwa bertentangan dengan klaim Presiden AS yang suka berbohong. Fasilitas nuklir Fordow tidak mengalami kerusakan serius, dan sebagian besar kerusakan hanya terjadi di tanah yang dapat dipulihkan, kata Raisi menurut kantor berita Tasnim. Ia juga menggemakan penilaian sebelumnya bahwa tidak ada kebocoran bahan radioaktif yang terdeteksi setelah serangan AS. Organisasi Energi Atom Iran mengatakan data sistem radiasi dan survei lapangan tidak menunjukkan tanda-tanda kontaminasi atau bahaya bagi penduduk di dekat lokasi Fordow, Isfahan, dan Natanz. Komisi Pengawas Nuklir dan Radiologi Kerajaan Saudi mengatakan tidak ada dampak radioaktif yang terdeteksi pada lingkungan Arab Saudi dan negara-negara Teluk Tetangga setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Emang ya, Presiden AS satu ini emang sukanya ngibul. Dan ya, entah sudah berapa kali dunia menyaksikan untuk Trump kebenaran seringkali tidak lebih penting daripada tepuk tangan. Tak hanya beradu kata, Iran juga beraksi. Iran langsung menembakkan sekitar 20 rudal ke Israel Tengah dan Utara pada Minggu 22 Juni pagi setelah 3 situs nuklirnya diserang Amerika Serikat. Militer Zionis telah mengonfirmasi adanya serangan terbaru dari Teheran. Suara ledakan keras terdengar di seluruh Israel. Dan layanan darurat Israel, Magen David Adom mengatakan pihaknya sedang dalam perjalanan menuju sedikitnya 10 lokasi jatuhnya rudal. Ada laporan awal tentang jatuhnya rudal di Israel Utara dan Tengah, termasuk di Haifa. Militer Israel mengatakan Iran meluncurkan 2 serangan dengan total 27 rudal, 22 rudal pada serangan pertama dan 5 rudal pada serangan kedua. Laporan awal dari layanan medis Israel mengatakan ada 16 orang yang terluka. Petugas medis masih menyisir area yang rusak untuk memastikan mereka telah merawat semua yang terluka. Setelah sirine pertama berbunyi, pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa rentetan tembakan rudal lain ditembakkan ke arah Israel Utara, yang memicu sirine di area tersebut. Menurut otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan, laporan diterima mengenai serangan di distrik Koastal Pesisir, Sentral Tengah, dan distrik. Dan termasuk serangan langsung ke gedung dan mobil yang menyebabkan kerusakan parah. Setelah menerima peringatan, masyarakat Israel diinstruksikan untuk memasuki tempat yang terlindungi dan tetap di sana hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
Menanggapi situasi ini, Menteri Luar Negeri Iran bahkan memberi peringatan tegas. Iran memiliki 1000 cara untuk membalas setiap serangan dari AS. Sesuai dengan piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan tanggapan yang sah dalam membela diri. Iran menyisihkan semua opsi untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya, kata Menteri Luar Negeri Iran seperti dikutip oleh Iran Internasional. Ia menambahkan, Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah melakukan pelanggaran berat terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan NPT dengan menyerang instalasi nuklir damai Iran. Arasi menyebut peristiwa tersebut keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. Dan setiap anggota PBB harus waspada atas perilaku yang sangat berbahaya, melanggar hukum dan kriminal ini. Sementara itu, Organisasi Energi Atom Iran telah mengeluarkan pernyataan tentang serangan AS. Mereka menegaskan bahwa sekalipun ada konspirasi jahat dari musuh-musuhnya dengan upaya ribuan ilmuwan dan pakar revolusioner dan termotivasi, Iran tidak akan membiarkan jalur pengembangan industri nasional ini terhenti. Demikian dilaporkan Tehran Times. Dan serangan AS ini juga memicu reaksi dari berbagai dunia. Venezuela juga mengecam keras tindakan AS. Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Hill, menyatakan serangan tersebut sebagai agresi militer yang diminta oleh Israel. Venezuela menuntut penghentian segera permusuhan dan menegaskan penolakan total terhadap serangan terhadap kompleks Fordow, Natanz, dan Isfahan, ujar Hill lewat Telegram. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel turut angkat suara. Kami mengecam keras pemboman AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Ini adalah eskalasi berbahaya yang melanggar hukum internasional dan dapat membawa dunia ke dalam krisis yang tak dapat dibalikkan, tulisnya di X. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Meksiko menyerukan dialog damai. Kami menyerukan deeskalasi dan pemulihan koeksistensi damai di kawasan Timur Tengah sebagai prioritas utama, ujar pernyataan resmi mereka. Australia juga menyoroti ketegangan yang meningkat. Juru bicara pemerintahnya bilang program nuklir dan rudal balistik Iran adalah ancaman nyata bagi perdamaian internasional. Kami mencatat pernyataan Presiden AS bahwa sekarang adalah saatnya bagi perdamaian, dan kami menyerukan dialog dan diplomasi, kata juru bicara pemerintah seperti dikutip Reuters. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus memantau situasi saat ini. Itu dikatakan Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judah Nugraha. Kita terus asesmen situasi pasca serangan AS ke Iran. Ia menambahkan saat ini 97 WNI sudah dievakuasi dari Iran usai serangan tersebut, kata Judah. Sejumlah negara lain masih menimbang respon atas insiden ini. Reuters melaporkan bahwa Korea Selatan akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut. Saat ini, dunia menyaksikan dengan mata terbuka siapa yang benar-benar memegang kendali. Trump dan Israel mungkin merasa di atas angin, tetapi Iran membuktikan bahwa tak ada serangan yang tak bisa dibalas. Tak ada arogansi yang tak bisa dipatahkan. Sekarang giliran AS dan Israel yang harus berpikir panjang karena kali ini siapapun yang bermain api siap-siap saja terbakar habis.